Baru-baru ini sejumlah tokoh hadir dalam acara yang digagas Dubes Iran untuk Indonesia, sebuah forum yang secara tegas menyuarakan penolakan terhadap agresi Amerika Serikat Israel atas Iran. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang lekat dengan dunia telematika, digital forensik, dan isu strategis. Dan dari sanalah titik temu kita hari ini membedah sisi lain konflik modern yang tak hanya bergerak di medan perang fisik, tetapi juga menyentuh perkembangan teknologi dan ruang siber yang bisa mengubah landscape pertahanan dunia termasuk Indonesia. Sudah bersama saya pakar telematika dan digital forensik sekaligus mantan anggota Komisi 1 DPR RI, mantan Menpora, serta mantan petinggi Partai Demokrat Roy Suryo. Dibabat habis semua atribusi Mas Roy pada hari ini. Terima kasih Mas Roy telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Ya. Bertepatan dengan Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sudah maaf-maafan ke Solo? Oh, Solo? Ngapain ke Solo? Maafan dulu aja. Kemarin kan Lebaran di Jogja, tak? Lebaran di Jogja. Kenapa nggak mampir ke Solo baru ke sini gitu? Dia dulu yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa gitu? Iyalah, itulah. Berarti ntar nggak dapat parcel? Enggak. Dan nggak ditutupin pintunya. Oke, Mas Roy, hari ini momen kemenangan kita tidak akan membahas soal ijazah. Betul. Tapi kita akan bedah bagaimana perang modern Amerika Serikat Israel versus Iran yang bergerak dari medan tempur ke ruang digital hingga dampaknya bagi Indonesia. Kita update dulu, muatan penting apa ketika Anda bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa ke depan? Ya, jadi waktu itu kebetulan kan ada acara di rumah Duta Besar di Menteng itu ya, Jalan Mediun. Dan kebetulan memang saya secara pribadi itu datang ke rumah Duta Besar Iran untuk Indonesia, ya Muhammad Bujerdi. Dan kemudian selain kita mendengarkan pesan-pesan dia, dan kemudian saya juga ketemu langsung, ngobrol, dan juga kemudian menyampaikan rasa duka atas wafatnya Ali Khamenei. Ya, kemudian saya diminta secara khusus menuliskan juga sebuah selembar surat, dan kemudian kita masukkan, bahkan saya diminta untuk menuliskan pesan di Wall of Signature waktu itu di sana. Ya udah, kita berdoa, dan itu menurut saya sesuatu hal yang lumrah ya, sesama umat manusia. Kalau ada korban ya kita tanpa kita harus berpihak. Ya, kita mendoakan pemimpin spiritual Iran yang meninggal waktu itu. Dan waktu itu memang secara resmi Indonesia belum meminta maaf, belum menyampaikan duka. Masih berhubungan, masih ada hubungan maaf. Berarti dalam hatinya Mas Roy mau minta maaf nih ke Solo nih, jangan-jangan nih. Justru nunggu dia minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Oke, lanjut. Jadi belum menyampaikan ucapan duka, dan alhamdulillah akhirnya kan Pak Presiden Prabowo kan melalui Menlu Pak Giono kan akhirnya juga menyampaikan, meskipun akan lebih luar biasa kalau itu disampaikan secara langsung oleh presiden kita gitu. Tapi ya udahlah, itu sudah merupakan satu sikap yang resmi. Apalagi kan susah. Kita kan Januari yang lalu telanjur kemudian kan menandatangani kita masuk dalam BOP kan, Board of Peace, dan juga meskipun itu banyak sekali tekanan yang kita dengar ya, dan juga masukan kepada Pak Presiden Prabowo, baik dari tokoh-tokoh Islam, baik dari mantan presiden, mantan wapres gitu ya, yang ketemu dengan presiden untuk menyampaikan bagaimana posisi Indonesia. Tapi kan kita juga tunggu bagusnya bagaimana. Karena memang ini sebenarnya ada pro dan kontra gitu ya. Artinya kita ada di dalam sebagai negara yang pernah berpengalaman sangat besar, terutama kalau kita lihat zaman Bung Karno dulu di konferensi Asia Afrika tahun 55, Indonesia kan besar banget itu. Dipandang, dan kita berhasil menjadi mediator dari negara-negara dunia. Nah, kita diharapkan begitu. Dan kalau kita lihat Mas Sal, itu juga pesan yang sempat saya tangkap dari Pak Dubes, bahwa Indonesia jangan salah untuk kemudian bertindak, karena dunia ini kan sekarang kan ada beberapa blok. Blok pertama adalah blok Amerika dan sekutu-sekutunya. Blok Barat. Blok Barat ya, Israel dan negara Eropa yang ngeblok ke Amerika. Sementara ada juga blok Rusia. Artinya blok Barat tapi agak ke timur gitu, blok Rusia. Makanya Eurasia. Betul, betul. Ada juga blok China. Itu tidak bisa dilupakan. Nah, dan ada juga blok yang kemudian juga Arab gitu. Blok Arab itu adalah blok yang tidak termasuk agama Islam. Gitu ya. Agama. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya center. Kita bisa sebenarnya ikut dalam bertindak atau istilahnya kemana gitu kan. Gitu. Kita punya kepentingan di masing-masing blok ini. Asalkan jangan kita punya kepentingan tersandra dengan kita keanggotaan itu. Nah, bagaimana menurut Anda? Itulah yang penting. Jadi artinya gini, saya bisa memaklumi ya sikap dari
Presiden Prabowo dan juga kabinet yang sekarang untuk ketika kita masuk ke BOP itu adalah kita bertindak gitu. Jadi kita melakukan sesuatu berperanan daripada tidak sama sekali. Ya itu pikiran yang masuk akal gitu. Tapi juga jangan sampai kemudian kita justru masuk karena ini ada hubungannya dengan minyak juga gitu. Kalau kita kemudian masuk ke sana, kemudian kita diblokade nanti karena akan jadi mahal minyak kita, itu kan juga ngaruh. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga punya kedekatan terhadap blok agama ya, blok Islam tadi. Jadi Indonesia kan negara dengan jumlah muslim terbesar di seluruh dunia. Nah, itu juga penting harus diperhatikan Mas Rizal. Meskipun juga dengan China kita juga tidak bisa lepas karena rezim terdahulu, ya ini rezim yang tadi kita kepleset bilang maaf tadi itu terlalu dekat dengan Cina dan sempat masuk dalam jalur sutra mereka gitu loh, rencana jalur sutra. Nah ini jadi posisi kita jangan sampai salah ke sana. Artinya memang dalam posisi sekarang ada perang Iran yang dilawan oleh Amerika dan juga dibantu oleh Israel ini, jangan sampai Indonesia salah berperan. Apalagi kalau ternyata di dalam Board of Peace itu Indonesia juga kabarnya mengirimkan tentara itu bukan tentara perdamaian tapi tentara yang ikut berlaga gitu ya, tentara yang ikut berperang. Nah itu jangan sampai. Tapi ya moga-moga kita memang benar sesuai dengan posisi kita. Indonesia kan selalu lah mengirimkan itu. Tapi kan juga jangan lupa Mas, kita juga secara periodik kita punya latihan perang dengan Amerika juga, ya kan gitu. Jadi kan ada latihan dan kita juga tidak juga bisa lepas dari alutsista kita. Alat utama sistem pertahanan Indonesia yang juga kita memiliki beberapa alutsista modern dari Amerika. Tapi kita juga harus ingat, kita ini negara yang menganut prinsip bebas aktif. Makanya kita kan juga dulu kita juga mengambil alutsista dari Rusia dengan pesawat pesawat dari Rusia ya. Kemudian kita Sukhoi, kemudian kita juga sekarang mengambil pesawat dari Prancis ya. Jadi supaya kita tidak dikendalikan dan supaya kita tidak kemudian dikunci. Kan kemarin kan ada cerita itu ketika pilot kita membawa Hercules terbaru dari Amerika, kemudian kan ketika melewati Israel gitu ya, kemudian kan itu kan seperti dikunci gitu di situ. Jadi ya inilah harus benar-benar pintar, jangan sampai kita terjebak. Jadi kira-kira pesannya dari Iran kemarin yang saya tangkap adalah, meskipun saya juga bilang loh, saya sudah bukan siapa-siapa lagi gitu ya gitu. Tapi paling nggak atribusi salah satunya Komisi 1 DPR RI yang menangani mantan dan kebetulan yang menangani intelijen, pertahanan, keamanan, dan luar kebetulan negeri. Dulu ketika ada batch pembelian pesawat F-15 itu ya, kemudian kami ketika Komisi 1 ikut serta yang kemudian menentukan waktu itu apakah kita beli yang baru atau kita beli yang refurbish waktu itu. Kemudian juga saya juga ikut dalam BKSAP. BKSAP itu adalah Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi secara periodik kami juga ikut di dalam pertemuan antar parlemen dari negara-negara, termasuk juga negara-negara di Amerika. Itu artinya ketika Anda di Komisi 1 tahu benar statistik masing-masing negara begitu ya. Nah kalau ditanya soal hitung-hitungan, bagaimana kemudian kekuatan Iran, Israel dan Amerika berdasarkan data yang Anda peroleh pada saat Anda di Komisi 1 seperti apa? Unik. Ya, uniknya gini. Kita tahu kemarin tragedi, saya bilang tragedi ya, tragedi kemudian meninggalnya Ayatollah Ali Khomeini. Dan juga kalau kita hitung sekarang, nggak hanya Ali Khomeini ya, sudah meninggal di Iran. Itu kan strategic target yang diterapkan oleh Amerika terhadap Iran itu kan luar biasa ya. Ada juga Ali Larijani, itu juga meninggal. Itu Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Ada juga Ismail Khatib ya, itu Menteri Intelijen. Ya, kemudian Aziz Nasardeh, Menteri Pertahanannya juga kena. Ya, Mukhpakpur, itu Komandan Korps Garuda Revolusi Iran atau IRGC-nya juga sudah kena. Ada juga Kepala Staf Angkatan Bersenjata ya Abdul Rahim Musafi. Artinya apa? Tokoh-tokoh kunci itu berhasil dibidik oleh pasukan dari Amerika yang itu tentu kita tidak lupa. Nah, pertanyaan Mas Rizal benar. Memanfaatkan teknologi yang dikuasai oleh CIA, ya Central Intelligence Agency, dan juga Mossad yang dari Israel. Ya, dan mereka menggunakan teknologi untuk yang sangat luar biasa. Misalnya dengan menggunakan SIGINT ya. SIGINT itu adalah signal intelligence. Kemudian juga COMIN. COMIN itu communication intelligence. Menggunakan juga electronic intelligence atau LIN. Kemudian ada yang namanya pattern line analysis. Kemudian ada triangular seluler yang kemudian digunakan. Kemudian kita juga sering lihat ini pemberitaannya, Nusantara TV sering memberitakan
ada gambar kayak game itu ya. Itu sebenarnya ada thermal satellite imaging, kemudian ada drone surveillance. Itulah yang kemudian titik-titik atau ordinat itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam pesawat-pesawat mereka. Jadi F-35 dan juga F-15 yang kemudian dilakukan. Sementara Iran itu juga berusaha menangkalnya dengan dom yang ada. Ya. Meskipun Iran punya, maaf ya, ini nggak imbang sebenarnya. Kemampuan rudal hipersonik Fatah. Ya. 10-15 mampu bermanuver di atmosfer. Betul. Nah, versus pertahanan berlapis Iron Dome, David Sling, Arrow. Kalau menurut Anda antara attack dan defense mana yang lebih menguntungkan? Memang dua-dua. Memang kalau dilihat attack-nya lebih banyak. Tapi Iran manfaatkan efisien banget di dalam defense. Jadi mereka tidak asal menangkal semua serangan, tetapi mereka memilih-milih mana yang menjadi makanya cuma alih-alih saja kali tidak memaksimalkan penahanan sehingga pemimpin-pemimpin Iran dengan mudah dieliminasi oleh iya, karena masalahnya finansial. Terus terang ada perbedaan antara finansial antara Iran plus dibandingkan dengan Amerika plus Israel. Kan luar biasa yang ada di sana ya. Jadi misalnya Iran punya rudal balistik yang tadi Mas sebut ya, Sahab, ada Shejil, kemudian ada Shahed 136, kemudian ada juga Muhajir 6 gitu. Ada Bafar dan lain sebagainya, tetapi yang terakhir yang tadi kita lihat 4.000 km betul, itu bisa sampai menjangkau luar wilayah ya. Itu memang ancaman ya bagi termasuk negara-negara yang ada di luar wilayah. Berarti termasuk Indonesia juga dong punya ancaman. Setidaknya kita sudah terancam dengan adanya pembatasan jemaah umroh kan gitu. Umroh dan juga energi ke depannya juga ya. Persis, karena ada kemudian ada pembatasan di Selat Hormuz yang membuat ya itu terus terang ya, ini yang kita sempat alami. Ada panic statement, saya harus menyebutnya demikian. Panic statement dari Menteri kita, Bahlil, yang waktu itu mengatakan cadangan BBM kita hanya cukup untuk 20 hari ke depan. Itu kalau normal Mas Eda, 20 hari ke depan. Kalau rakyat panik, apalagi sekarang ini, hari-hari inilah. Orang perlu bahan bakar minyak untuk mudik dan balik ya. Berarti kalau tanggal 28 Februari serangan pertama Amerika Serikat ke Iran yang menewaskan Ali Khamenei. Hari ini udah 21 hari di mana Indonesia harusnya bersiap. Bersiap. Tapi sudah kita alami loh. Ya meskipun kita berterima kasih ya, pemerintah berjanji untuk tidak menaikkan bahan bakar subsidi. Ya, Pertalite tidak naik ya gitu. Tapi Purbaya juga mengatakan fiskalnya masih cukup untuk subsidi. Tapi kan bahan bakar yang non subsidi kan udah terasa naik. Ya kan gitu, yang tadinya maaf ini pengguna bahan bakar yang non Pertamina misalnya bisa merasakan bonus-bonus 25 liter plus 1 liter. Sekarang nggak lagi ya, Mas. Senyum pasti sering menggunakan itu kan. Yang hijau itu lah ya. Yang hijau itu lah. Yang ada gambarnya kayak Muhammadiyah lah gitu. Nah, kita udah nggak bisa lagi itu. Sementara satu SPBU lain masih tutup sampai dengan sekarang gitu ya. Artinya apa? Udah mulai dirasakan.